jauh lebih dibandingkan kemarin. Alat sangat berat. Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terutama di musim kemarau seperti saat ini. Di Jakarta saja rata-rata 4 peristiwa kebakaran terjadi setiap hari. Setiap saat, si jago merah mulai melalap korbannya. Petugas pemadam kebakaran harus bergerak secepat mungkin menuju lokasi dan berupaya memadamkan api. Slogan "Pantang pulang sebelum padam" pun kuat dipegang hingga tugas selesai dilakukan. Sederet risiko pun tak jarang mengancam keselamatan petugas dan para korban. Menjadi seorang petugas pemadam kebakaran wajib mengantongi sertifikasi resmi selepas menamatkan diklat pendidikan dasar. Saya ingin menjajal semua proses latihan bersama anggota lainnya dengan mendaftar online terlebih dahulu. Pakaian dan sepatu khusus wajib dikenakan. Latihan fisik menjadi keharusan karena tubuh yang prima adalah syarat utama seorang petugas pemadam kebakaran. Mulai dari peregangan, push up, sit up, hingga jogging beberapa putaran sudah jadi latihan rutin harian. Begitu juga latihan gelar dan gulung selang yang wajib dikuasai terutama bila kebakaran terjadi di lokasi yang jauh dari titik air. Bila salah gelar atau gulung, air bisa tertahan sehingga memperlambat proses pemadaman. Jadi untuk bawahnya pun jangan sampai kitanya meresikokan diri dengan cedera, karena tadi saya sempat pertama kali salah pakai kekuatan punggung. Harusnya setengah berlutut baru diangkat. Ya lagi-lagi jangan sampai ketika nanti butuh buru-buru, urgent banget pemadaman, kita malah kitanya cedera gara-gara kecerobohan sendiri. Sebelum diperbolehkan memadamkan api, saya berlatih bersama seorang rekan untuk memegang nozzle dan selang. Kerjasama diperlukan, karena bila dilakukan seorang diri, petugas bisa terhempas kuatnya dorongan air. Dan kini waktunya aksi pertama. Bawa selang ke lokasi aman dan terdekat dengan titik api. Pasang nozzle dengan selang dan padamkan api sesegera mungkin. Nozzle yang saya gunakan adalah nozzle variabel. Pancaran airnya bisa diatur dengan mode spray, jet, atau fog. Ini baru pelatihan. Diameter kebakarannya juga mungkin sekitar 5 x 6 meter. Tapi udah exhausted, udah bikin ngos-ngosan. Selain harus hafal teknik, pemadaman juga harus fokus semuanya, tim juga. Gimana ngebayangin yang kebakarannya tuh lebih dari 1 lantai. Bener deh, saya awalnya ngira hanya fisik, tapi juga butuh insting yang kuat, juga butuh. Ini kira-kira polanya apinya akan seperti apa, asapnya kemana? Tadi saya sempat ke titik yang asapnya malah ke saya, itu malah bikin mata perih. Kebayang kalau di gedung mata perih nggak bisa ngelihat, malah bahaya buat kita. Latihan kedua adalah training memadamkan api awal dengan karung goni basah dan APAR atau alat pemadam api ringan. Bila ada kesalahan, hukuman sudah menanti, karena di lapangan, zero mistake menjadi keharusan bila tak ingin nyawa terancam. Saat menggunakan karung goni atau kain basah, berjalanlah menyamping agar titik api terlihat jelas. Masukkan tangan ke sisi dalam, dan perhatikan arah angin. Padamkan api dengan melawan arah angin. Skill ini harus Anda kuasai juga agar bisa secara mandiri memadamkan api, misalnya dari kompor atau alat rumah tangga lainnya di rumah. Pelan-pelan, lepaskan. Go, rapatkan. Jangan diangkat. Jangan diangkat. Oh, oke, rapatkan. Putar. Atas. Oke. Perjalanan pertama sukses, walaupun tadi agak sedikit kebuka ya. Tuh, bahaya sekali itu. Jadi kalau kita bisa memadamkan api awal seperti ini akan membuat api tidak membesar. Otomatis kebakaran besar kan terjadi karena api kecil. Kalau bisa yang ini, berarti langkah awal untuk mencegah bisa dilakukan. Lain lagi dengan pemadaman menggunakan APAR, berbobot antara setengah hingga 16 kg. APAR memungkinkan kita memadamkan api dari jarak cukup jauh. Pertama, tarik pin pengunci. Tes apakah APAR berfungsi dengan menyemburkannya ke atas. Bila berfungsi, segera padamkan titik api. Setelah berlatih memadamkan api, simulasi penyelamatan korban yang terjebak di dalam gedung dengan teknik SCBA, yaitu Self-Contained Breathing Apparatus atau alat pelindung diri pernapasan.
Alat ini wajib digunakan di dalam ruangan yang syarat kontaminasi asap atau gas beracun lainnya. Satu regu penyelamatan terdiri dari 6 orang. 1 orang ketua tim, 3 anggota penyelamatan, dan 2 safety line atau penjaga jalur yang perannya sangat krusial. Sebab dalam ruangan yang gelap gulita, satu-satunya jalur yang dapat kami gunakan untuk keluar hanyalah jalur masuk tadi. Keberadaan korban di ruang yang gelap total dideteksi dengan thermal kamera. Ketua tim juga terus berkomunikasi, memastikan kami tidak terjebak kobaran api. Setelah 10 menit berlalu dan melintasi sejumlah gorong-gorong, akhirnya kami berhasil mengevakuasi korban. Di dalam kurang lebih hanya sekitar 10 menit, itu pun di lokasi tempat latihan. Saya benar-benar nggak bisa kebayang gimana rasanya kalau lagi rescue beneran. Karena selain kita harus nyari tahu di mana korban, kita juga nggak boleh panik. Kita juga bisa dikatakan nggak boleh fobia sama gelap dan harus waspada. Jangan sampai karena kita panik malah ngebahayain tim. Mungkin karena panik, perhitungan penggunaan oksigen saya terbukti paling banyak. Artinya, saya harus belajar lagi nih bagaimana mengatur nafas lebih teratur agar oksigen tak cepat habis dan lebih banyak korban yang bisa kita selamatkan. Lain lagi ceritanya kalau kebakaran terjadi di dalam gedung bertingkat. Alat-alat inilah yang seharusnya bekerja secara otomatis memadamkan api. Nah, petugas akan lebih berperan dalam tugasnya melakukan evakuasi di luar gedung. Traveling dasar dan pelatihan membopong korban wajib dikuasai. Saya akan berlatih traveling dasar dari lantai 7 sebuah gedung. Waduh, mungkin karena tidak terbiasa ya, saat berada di ketinggian, semuanya jadi terasa jauh lebih rumit. Kenapa ini juga dibutuhkan untuk dilatih? Karena kadang-kadang ketika kebakaran sudah hebat terjadi, penyelamatan tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional, secara masuk, karena akan membahayakan para petugas, sehingga penyelamatan dilakukan dari luar. Cukup tinggi, puluhan meter ke bawah. Saya nggak fobia ketinggian aja, lumayan serem lihatnya ya. Jantung saya berdegup cepat sekali, karena hanya seutas tali ini saja yang menjadi penahan tubuh saya. Meski semua peralatan ini mampu menahan beban hingga lebih dari 1000 kg, namun tetap saja deg-degan tak bisa disembunyikan pemirsa. Kaki berfungsi untuk menahan tubuh dari benturan ke dinding gedung. Tangan kiri berfungsi sebagai penyeimbang tubuh, dan tangan kanan mengatur laju turun. Semakin kendur tali kita pegang, maka tubuh akan semakin cepat meluncur ke dasar. Tak cukup sekali saya mencoba. Percobaan belum sempurna, kali ini yang kedua. Saya sudah lebih terbiasa dengan ketinggian dan pola mengendurkan tali di tangan kanan saya. Yang kedua kali sudah lebih mantap, sudah berani ngendorin. Dan evakuasi kalau nanti di lapangan bisa akan lebih cepat untuk menyelamatkan korban. Wah, kagum saya melihat simulasi penyelamatan korban dari ketinggian. Tubuh korban berada di atas tubuh rescuer yang juga telah dikaitkan ke tali. Tak sampai 20 detik, petugas dan korban telah sampai ke dasar. Metode ini juga bisa digunakan untuk mengevakuasi korban di dalam jurang, sungai, tebing, atau jembatan. Tak hanya memadamkan api, petugas damkar juga punya tugas tambahan kasus khusus. Salah satunya menyelamatkan korban yang terperosok sumur sedalam belasan meter. Wah, saya juga harus melatihnya pemirsa, karena banyak korban, baik manusia atau hewan, yang terjatuh ke dalam sumur. Penyelamatan dalam sumur ini tidak jauh berbeda dengan penyelamatan di dalam kebakaran, di dalam gedung, sama-sama menggunakan masker dengan oksigen, karena kita tidak mengetahui apakah di bagian dalam itu udaranya tidak tercemarkah atau seperti apa, dan juga menggunakan safety yang double. Ini juga yang bisa dikatakan kuat untuk menahan untuk turun dari gedung vertikal. Jadi ini penyelamatan sumur di luar ekspektasi saya, jauh lebih kompleks ketimbang yang tadi saya latihan. Usai mendirikan tripod safety dan memasang tali penyelamat, kami bergegas mengangkat korban. Kami juga harus menjaga agar tidak ada benturan. Berbeda dengan penyelamatan dari ketinggian, evakuasi korban dari dasar sumur menempatkan korban di bawah rescuer agar tidak berpotensi menimpa kru yang bisa membahayakan kedua pihak.
Lagi-lagi ya, menjadi seorang damkar juga harus bisa melawan rasa khawatir ataupun rasa fobia terhadap ruangan yang tertutup, ruangan sempit ditambah gelap. Ini simulasi penyelamatan ini pada kondisi yang bisa dikatakan sedikit lebih ideal siang hari, tapi tidak terbayang kalau penyelamatan harus dilakukan malam hari atau bahkan di dalam rumah, di dalam sumur yang gelap. Dan latihan terberat akan dimulai. Memadamkan api di dalam ruangan yang penuh asap pekat dan gelap gulita dengan korban terjebak di dalamnya. Kali ini saya bertugas sebagai tim pembawa nozzle. Menggunakan oksigen, pakaian khusus anti panas seberat puluhan kilogram membuat saya kewalahan. Tim yang masuk terlebih dahulu wajib mewaspadai banyak hal, mulai dari konstruksi yang mungkin rapuh, benda-benda tajam, hingga aliran listrik yang masih mengalir. Oleh karenanya, saat berjalan masuk, raba dinding menggunakan sisi luar tangan, agar bila tak sengaja menyentuh aliran listrik, tangan tak akan spontan menggenggam. Sebaliknya, tangan akan terlempar menjauh dari aliran listrik. Pertama, pemadaman teknik spraying dilakukan untuk menipiskan kabut asap terlebih dahulu. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini jauh lebih mudah dibanding yang kemarin. Alatnya sangat-sangat berat. Di dalam juga gelap. Ini simulasi yang betul-betul mendekati kondisi di lapangan. Dorongan air hanya sebesar 4 bar saja sudah membuat saya terhuyung menahan semburannya. Padahal di kasus pemadaman yang sesungguhnya, dorongan air yang digunakan mencapai 12 bar. Apalagi bila jarak pemadaman cukup jauh. Setelah setengah jam berjibaku, seluruh titik api akhirnya berhasil padam. Dan korban pun mampu berhasil kami evakuasi. Yang paling berat. Semua pelatihan dari kemarin digunakan pada hari ini. Ini di dalam sudah gelap, ruangan sempit, dan alatnya sangat berat. Salut saya. Dian Fernando, Budi Cilman, Jakarta.